Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mengenai pengembangan dari salah satu situs wisata sejarah yang berada di Jawa Barat. Kami memilih salah satu situs bernama Situs Bumi Alit Kabuyutan, di mana situs ini merupakan salah satu dari puluhan atau mungkin ratusan dari peninggalan sejarah leluhur Pasundan. Tempatnya berada di daerah Arjasari, Kabupaten Bandung. Areal situs terletak di sebuah lahan yang tersedia terdiri dari pintu gerbang, bangunan benteng berwarna merah, balai panglaung, dan sebuah bangunan yaitu rumah panggung yang berupa 3 buah ruangan, terdiri dari pancalikan, panjuaran, dan dapur. Di dalam panjuaran terdapat rupa-rupa perkakas seperti pedang, sumbul, gobang, tombak, kujang, keris, dan badi yang dianggap sebagai benda pusaka. Selain itu, terdapat pula seperangkat gamelan Sunda mirip gamelan Degung yang disebut gamelan Embah Bandong atau sering disebut gong renteng. Gamelan tersebut disimpan secara terpisah dari lingkungan situs Bumi Alit. Setiap tahun, barang-barang tersebut diperiksa dan dirawat dalam suatu tradisi yang dinamakan ngarumat barang pusaka atau dimandikan. Bumi Alit ini pun kerap disebut sebagai Bumi Buhun karena pada zaman dahulu di situs inilah para karuhun berkumpul dan bermusyawarah. Konon bagi mereka yang memiliki ketajaman mata batin bisa sering merasakan adanya getaran-getaran yang kuat di situs tersebut. Dengan daya tarik mistis inilah banyak orang berkunjung ke situs Bumi Alit ini. Pengunjungnya pun bermacam-macam. Ada yang sekedar hanya ingin tahu tentang sejarah dan peninggalan leluhur, ada pula yang memang ada maksud tertentu. Malah tak jarang ada orang yang menginap di situs tersebut dengan tujuan ingin mendapat ilapat atau bisikan gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana tradisi atau ritual ngarumat yang ada di pusaka Bumi Alit. Nah, pelaksanaan ngarumat barang pusaka di Bumi Alit ini dipimpin oleh para sesepuh, yang mana sesepuh ini masih terikat dalam lembaga adat yang bernama Wayang Waruga Pusaka. Nah, harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pada nenek moyang terdahulu, yaitu dilaksanakannya itu harus dengan secara hikmat, secara ikhlas, dan secara hormat. Adapun pelaksanaannya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok pertama ini bertugas untuk ngebaken itu memandikan gitu ya. Nah, memandikan barang pusaka yang berupa peralatan-peralatan pada zaman dahulu gitu. Peralatan perang zaman dahulu yang tersimpan di Bumi Alit Kabuyutan, yang mana berjumlah 12 orang yang dipimpin langsung oleh para kuncen lah ya, bisa disebut kuncen atau juru kunci. Kemudian kelompok kedua ini bertugas memandikan
barang pusaka gamelan goong renteng yang tersimpan di salah satu rumah seorang sesepuh. Nah, pelaksanaan juga sama seperti pemandian peralatan pusaka zaman dahulu, cuman pada pelaksanaan goong ini di luar bumi alit Kabuyutan. Nah, lebih tepatnya itu di halaman luar gitu ya, di samping Balai Panglaungan, yang mana jumlahnya juga sama seperti kelompok pertama, yaitu 12 orang dengan menggunakan baju hitam. Adapun tata cara pelaksanaan ngebakeun atau ngemandian ini adalah sebagai berikut. Pertama, yang ada di rumah alit dulu ya, yaitu kelompok pertama. Pelaksanaannya itu dimulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Kemudian setelah dilaksanakan ritual ini atau ritual pembuka oleh juru kunci atau kuncen ya, kemudian beberapa orang petugas dari kelompok satu ini masuk ke kamar tempat si penyimpanan barang pusaka itu, kemudian diturunkan satu persatu. Nah, setelah itu petugas yang lainnya yang sisanya gitu ya menerima barang pusaka tersebut, kemudian dikumpulkan di satu ruangan di depan para juru kunci atau kuncen, kemudian di depan para hadirin juga gitu yang menyaksikan prosesi pemandian pusaka yang ada di bumi alit ini. Kemudian barang pusaka tersebut dibuka satu persatu dari bungkusnya oleh juru kunci. Nah, perlu diketahui juga setiap jenis barang pusaka masing-masing dibungkus dengan 5 lapis gitu ya, 5 lapis kain kapan putih. Kemudian semua barang itu disatukan lagi dan dibungkus lagi dengan 7 lapis kain putih. Nah, setelah itu sama juru kunci atau sama kuncen, barang pusakanya diberikan kepada petugas, yaitu kepada kelompok pertama. Kemudian dicuci dengan menggunakan air tebu dan air jeruk nipis. Nah, setelah dimandikan atau dicuci ya barang pusaka tersebut, kemudian dibungkus lagi oleh kuncen tersebut. Nah, setelah dibungkus kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula gitu ya. Nah, kemudian setelah ditempatkan di tempat semula itu ditutup dengan doa dalam proses pemandian pusaka yang ada di Kabuyutan Alit ini, di bumi alit Kabuyutan ini ya. Yang kedua yaitu yang ada di luar bumi, seperti yang saya katakan tadi, yang kelompok 2 gitu ya. Nah, di waktu ngebakeun atau ngarumat ya, atau ngemandikan gitu ya. Nah, kelompok 2 ini khusus memandikan goong renteng yang dilaksanakan setelah beres acara ngebakeun barang pusaka yang kelompok pertama tadi. Air yang digunakan untuk memandikan goong renteng ini yaitu bekas yang tadi gitu ya, kelompok pertama bekas memandikannya barang pusaka yang ada di bumi alit Kabuyutan. Nah, tempatnya itu ya di luar gitu. Kemudian yang dicuci pertama itu dari goong yang paling besar, kemudian goong yang kecil, disusul dengan bonang. Bonang itu seperti alat yang lainnya ya, yang berjumlah 17 buah. Kemudian saron ada 17 buah, beri 2 buah, dan kecrik sama 2 buah. Setelah semuanya dimandikan, kemudian dilap dan dipasang di tempatnya masing-masing untuk siap dimainkan. Dan perlu diketahui juga, dimainkannya goong renteng ini hanya 1 tahun sekali. Setelah selesai, kemudian ada acara seremonial, yang mana di dalam acara tersebut ada seperti MC lagi ya, seperti penata acara. Kemudian sambutan-sambutan dari para sesepuh sampai kepada kepala desa, kemudian dari kecamatan, dan ada juga gitu ya ustadz sebagai penceramah atau mubalik. Nah, setelah itu barulah penutupan. Doa dulu baru penutupan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tradisi ngarumat pusaka di situs Bumi Alit Kabuyutan pada masyarakat Sewi-Sewi Lebakwangi Batu Karut. Saya meringkas menjadi 3 materi. Yang pertama adalah masyarakat Sewi-Sewi Lebakwangi Batu Karut merupakan suatu masyarakat adat yang berasal dari 2 desa, yakni Desa Lebakwangi dan juga Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dengan tempat khasnya yaitu situs Bumi Alit Kabuyutan, masyarakat Sewi-Sewi Lebakwangi Batu Karut merupakan masyarakat adat karena mereka terikat oleh sejarah leluhur dan mereka masih melestarikan kebudayaan peninggalan leluhur mereka. Mereka juga memiliki lembaga adat Sasaka Waruga Pusaka yang berfungsi sebagai pengurus kebudayaan Sewi-Sewi Lebakwangi Batu Karut. Yang kedua adalah tradisi ngarumat pusaka, merupakan serangkaian prosesi upacara adat memandikan benda-benda pusaka yang ada di situs Bumi Alit Kabuyutan yang merupakan warisan leluhur mereka. Tradisi ngarumat pusaka dilaksanakan setiap tanggal 12 Maulud bertepatan dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW, sehingga tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhannya yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, serta sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya yang telah memberikan banyak falsafah dan juga siloka yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pelaksanaan tradisi ngarumat pusaka diawali dengan memandikan benda-benda pusaka di situs Bumi Alit Kabuyutan, memandikan gamelan, gong, renteng, mbah bandong di dekat Balai Panglaung. Pertunjukan gamelan, pembukaan, pembacaan ayat suci, sambutan, doa maulud, dan kemudian ditutup dengan makan bersama. Yang ketiga adalah nilai-nilai solidaritas dalam tradisi ngarumat pusaka, yakni yang muncul dalam tradisi ngarumat pusaka ini adalah pertama kesetiakawanan, yang mana masyarakat di sana ini menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiakawanan. Yang kedua adalah nilai kesatuan dan persatuan. Ketiga adalah nilai persahabatan. Keempat nilai gotong royong. Kemudian nilai saling menghormati sesama, baik antar masyarakat setempat maupun masyarakat dengan masyarakat luar di sekitarnya. Dan perasaan sepenanggungan, artinya mereka ini memiliki ikatan emosional yang sangat kuat, yang mana ketika satu anggota masyarakat di sana mengalami kesusahan, maka mereka akan saling gotong royong untuk membantu dan meringankan kesusahan masyarakat tersebut. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, solidaritas sosial yang ada pada masyarakat Sewi-Sewi Lebakwangi Batu Karut merupakan solidaritas yang positif dengan bentuk solidaritas sosial mekanik, sehubungan dengan sangat pentingnya nilai-nilai solidaritas sosial yang ada dalam tradisi ngarumat pusaka. Maka tradisi tersebut harus dilestarikan dan dijaga dan layak dijadikan sebagai suatu kebanggaan bagi masyarakat itu sendiri maupun masyarakat luas, yakni masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Hermina Devi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan nilai keagamaan di situs Bumi Alit Kabuyutan. Menurut sumber yang saya dapat dari jurnal news wordpress.com menjelaskan sistem kepercayaan animisme dan dinamisme tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di situs Rumah Adat Sunda Bumi Alit Kabuyutan di Kampung Batu Karut, Desa Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung Selatan. Di situs yang sudah dilindungi oleh pemerintah ini sebagai cagar budaya sering diadakan ritual-ritual yang berkenaan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Menurut penuturan warga di sana, warga sekitar situs, banyak orang yang sengaja untuk datang ke situs Rumah Adat Sunda Bumi Alit Kabuyutan untuk bersemedi. Dan tujuan bersemedi ini biasanya kebanyakan itu untuk ingin cepat mendapatkan jodoh atau yang punya usaha ingin usahanya lancar. Menurut penuturan warga di sana. Dan juga menurut warga di sana juga
bahwa situs yang berusia sudah ratusan tahun ini juga sering diadakan upacara pencucian benda pusaka, atau warga sekitar menyebutnya ngarumat, yang rutin dilakukan pada saat setiap maulid Nabi. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengembangan dan pengelolaan situs Bumi Alit Kabuyutan menggunakan metode POAJ. Untuk yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Nah, setiap tahunnya situs Bumi Alit Kabuyutan ini mengadakan sebuah acara tahunan, contohnya seperti Ngarumat Benda Pusaka yang diadakan tepat pada Maulid Nabi Muhammad. Kemudian untuk yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, untuk perorganisasiannya sendiri, situs ini memiliki sebuah lembaga adat Sunda yang bernama Sasaka Waruga Pusaka, yang di dalamnya terbentuk struktur yang sangat rapih dan telah diatur dengan baik. Seperti yang pertama ada ais pengampi, atau mungkin jika di situs lain disebut sebagai kuncen. Nah, selain tadi ada organisasi, kemudian ada updating atau penggerakan. Nah, penggerakannya sendiri untuk di situs ini, penggerakannya yaitu jika situs ini atau lembaga adat mengadakan sebuah acara, warga atau masyarakat sekitar juga turut andil atau turut membantu dalam mensukseskan atau melancarkan acara tersebut. Kemudian yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Nah, controlling dan pengawasan ini selain lembaga adat, masyarakat, kemudian ada desa juga turut andil dalam situs Bumi Alit Kabuyutan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiah Bairo Zahira. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisa saya mengenai dari dampak perkembangan situs Bumi Alit Kabuyutan Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung. Nah, menurut analisa saya mengenai dampak dari perkembangan situs Bumi Alit Kabuyutan Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung ini, memang kalau dilihat dari historisnya, nilai budaya, agama, nilai sosial, serta faktor yang mendukung pun itu sangat berefek sekali. Terutama pedulinya dari pemerintah pun itu sangat berefek sekali kepada situs tersebut, di mana situs tersebut akan terjaga dan akan dilihatkan gitu, atau dijaga oleh pemerintah daerah agar situs tersebut tidak sampai rusak ataupun hilang kan gitu jejak historisnya. Jika dilihat dari perekonomian pun sangat adanya perkembangan dari situs Bumi Alit Kabuyutan ini memang sangat berefek sekali, terutama ke masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal akan terus mengeluarkan hasil karya lokal tersebut untuk kepada wisatawan yang berkunjung ke sana kan gitu sebagai koleksi, dan itu pun sangat membantu perekonomian serta lapang kerjakan masyarakat sekitar agar mempromosikan kembali budaya dari yang ada dari daerah tersebut ataupun yang ada di situs Bumi Alit tersebut agar tetap terjaga. Selain itu pun juga, kalaupun misalkan kita sebagai seorang yang berkepentingan pun pasti akan memfokuskan situs tersebut untuk dari
sumber daya manusianya, dari sarana dan prasarananya seperti yang fasilitasnya kan gitu, dan sebagainya, serta pun mempedulikan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke sana kan gitu, agar para wisatawan pun sangat senang kan gitu, sangat puas dan memiliki kesan tersendiri saat mereka berkunjung ke situs Bumi Alit tersebut, dan membantu mempromosikan kan gitu, baik dari pemerintah pun kan gitu, dari orang yang berpihak, bahkan masyarakat pun serta orang yang berwisata ke sana pun tanpa disadar pun akan mempromosikan kembali kan gitu adanya situs tersebut, dan menjadikan sebuah edukasi kepada masyarakat kayak gitu luas, bahwa situs tersebut memiliki historis yang cukup bermakna bagi daerah Kabupaten Bandung serta Kota Bandung itu sendiri, baik dari agama, budaya, serta dari kultur yang ada kan gitu. Itu sangat berpengaruh sekali. Keberadaan situs Bumi Alit Kabuyutan ini memang jika dikembangkan lagi kan gitu, maka tanpa sadar pun akan mempromosikan juga ke daerah-daerah yang berkenaan atau yang memiliki historis yang sama kan gitu, dan menjadikan sebuah tujuan lain kan gitu selain dari situs tersebut, dan bisa dipromosikan kembali juga kan gitu situs yang ada di daerah sekitarnya ataupun daerah yang ada di Bandung kan gitu, daerah Priangan, yang menjadikan sebuah pemasukan bagi daerah tersebut kan gitu, untuk mengembangkan kembali kan gitu budaya, kultur, serta historis yang ada di situs tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.